Bayangkan sejenak, seseorang berjalan di atas lautan luas tanpa tenggelam, melangkah di antara gelombang dengan hati yang tenang. Pemandangan ini tentu membuat kita tercengang. Pertanyaannya, mungkinkah seorang hamba Allah mampu melakukan hal yang di luar nalar manusia? Ataukah itu hanya cerita yang dibesar-besarkan? Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu kisah wali Allah yang berjalan di atas air. Sebelum pembahasan dimulai, dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe agar bisa menghadirkan video yang menarik. Sebelum menonton, siapkan kopi dan cemilannya untuk menemani sahabat dalam menonton. Simak penjelasannya sampai selesai. Dan bismillah, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang kuasa atas segala sesuatu. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Beliau adalah cahaya yang menerangi jalan, pembawa kebenaran, dan pintu menuju keridhaan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah hingga hari kiamat. Sebelum membahas kisah berjalan di atas air, kita perlu memahami siapa yang disebut wali Allah. Wali Allah bukanlah orang yang memiliki kekuatan super atau kelebihan luar biasa semata, tetapi mereka adalah hamba-hamba yang dekat kepada Allah, yang hatinya penuh cinta kepadanya, yang lisannya selalu basah dengan zikir, dan kehidupannya selalu taat kepada syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surat Yunus ayat 62. Ayat ini menjadi bukti bahwa wali Allah adalah orang-orang pilihan yang diberi ketenangan hati, sekalipun menghadapi ujian besar. Banyak kisah tentang wali Allah yang memiliki karomah, seperti bisa mengetahui isi hati, mampu berpindah tempat dengan cepat, bahkan berjalan di atas air. Perlu kita pahami, karomah bukanlah tujuan utama, dan bukan pula kesaktian yang bisa dipamerkan. Karomah adalah anugerah Allah, tanda kasih sayangnya kepada hamba yang soleh, serta bukti kekuasaannya di luar logika manusia. Jika Nabi memiliki mukjizat, maka para wali diberi karomah, dan keduanya hanya terjadi dengan izin Allah, bukan karena kemampuan pribadi. Di antara kisah yang sering diceritakan adalah tentang seorang wali Allah yang menyeberangi sungai atau lautan dengan berjalan di atas air. Konon ketika orang lain membutuhkan perahu, ia melangkah begitu saja di atas permukaan air, seakan-akan air itu menjadi tanah padat baginya. Ada kisah seorang wali yang dikejar musuh, lalu ia melarikan diri ke tepi sungai. Saat orang lain kebingungan mencari perahu, ia berwudu, menyebut nama Allah, lalu melangkah dengan yakin di atas air, hingga sampai ke seberang dengan selamat. Musuh yang mengejarnya hanya bisa terheran-heran. Apakah ini mustahil? Tidak, sahabat. Jika Allah berkehendak, air yang lembut bisa menjadi keras, angin yang tak terlihat bisa membawa, dan api yang membakar bisa menjadi dingin. Bukankah itu sudah terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau dilempar ke dalam api? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya
ayat 69. Jika api bisa berubah sifatnya dengan izin Allah, maka air pun bisa menjadi penopang langkah seorang wali yang hatinya penuh keyakinan. Namun penting untuk kita pahami, kisah wali yang berjalan di atas air bukanlah inti dari ajaran Islam. Jangan sampai kita lebih terpesona dengan karomah, tapi melupakan amalan-amalan yang membuat seseorang menjadi wali Allah. Bukan berarti semua orang soleh akan bisa berjalan di atas air. Karomah hanyalah bonus, bukan tujuan. Yang lebih penting adalah akhlak, ibadah, dan keteguhan hati seorang hamba kepada Tuhannya. Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah wali yang berjalan di atas air, yang pertama, kekuasaan Allah tak terbatas. Kita diingatkan bahwa hukum alam hanyalah ciptaan Allah. Jika Allah berkehendak, hukum itu bisa dilampaui. Yang kedua, keyakinan yang kuat membawa pertolongan Allah. Wali Allah yang mampu berjalan di atas air bukan karena kehebatannya, tapi karena keyakinannya yang penuh pada Allah. Dan yang ketiga, mengajarkan kita untuk fokus pada ibadah, bukan karomah. Janganlah kita mengejar karomah, fokuslah menjadi hamba Allah yang taat, karena ridho Allah lebih besar daripada karomah apapun. Jika hati kita yakin kepada Allah, kita pun bisa berjalan di atasnya dengan selamat, tanpa tenggelam oleh rasa putus asa. Inilah makna terdalam dari kisah wali yang berjalan di atas air. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah wali Allah yang berjalan di atas air bukanlah dongeng belaka. Itu bisa terjadi dengan izin Allah. Tapi ingatlah, yang lebih penting dari karomah adalah cinta dan kedekatan kepada Allah. Jangan terlalu sibuk mencari cerita-cerita luar biasa, tapi sibukkanlah diri kita dengan ibadah yang luar biasa. Jangan hanya kagum pada wali yang berjalan di atas air, tapi jadilah hamba yang bisa berjalan di atas derasnya hawa nafsu, menyeberangi gelombang ujian, dan tetap teguh di jalan Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dicintai, meski tanpa karomah, tapi selalu mendapat rahmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada sahabat semua yang sudah setia menonton hingga akhir. Semoga kisah ini menambah iman kita, menguatkan keyakinan, dan membuat hati kita semakin dekat kepada Allah. Jangan lupa untuk terus berdoa, berzikir, dan istiqomah di jalannya. Karena bisa jadi, tanpa kita sadari, Allah telah menyiapkan karomah berupa ketenangan hati, kekuatan menghadapi cobaan, dan keberkahan hidup yang tiada tara. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kekurangan dan kesalahan itu milik saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.